Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Ramansyah Putri dengan NIM 8600659939 dari Universitas Terbuka Lampung, Salut Gemilang Rumbia, Lampung Tengah. Dengan mata kuliah Mikro. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah saya susun sebelumnya. Di sini saya langsung mulai aja. Yang pertama ada identitas RPP, Satuan Pendidikan, yaitu sekolah dasar. Mata pelajaran saya ambil dari pendidikan Pancasila. Saya memakai kelas 5 semester genap. Tema dari RPP ini itu kedisiplinan. Alokasi waktu saya memakai 2 kali 35 menit tahun ajaran 2025 dan 2026. Kemudian B. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami pentingnya aturan dan norma yang berlaku di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan perilaku disiplin sebagai bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian C. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian kedisiplinan dengan benar. Kemudian kedua, menyebutkan contoh perilaku disiplin di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, menjelaskan manfaat sikap disiplin dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan perilaku selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, menyimpulkan akibat apabila tidak memilih sikap disiplin. Kemudian yang terakhir, menanamkan nilai tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan sebagai pengalaman sila-sila Pancasila. Kemudian yang D, profil pelajar Pancasila. Pembelajaran ini mengembangkan karakter. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mandiri. Ketiga, gotong royong. 4, bernalar kritis. Yang kelima, berkebinekaan global. Kemudian E, sarana dan prasarana. Sarananya dari buku pendidikan Pancasila kelas 5. Papan tulis, spidol, gambar kegiatan disiplin, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Prasarananya di ruang kelas. Saya memakai proyektor. Kemudian yang F, model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Model pembelajaran pakai problem based learning. Metode pembelajaran dari ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, demonstrasi, dan pendekatan dari saintifik. Yang G, materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian kedisiplinan. Kedisiplinan adalah sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, contoh sikap disiplin di rumah, yaitu yang pertama bangun tepat waktu, kemudian yang kedua membantu orang tua, yang keempat belajar sesuai jadwal, dan yang terakhir merapikan tempat tidur sendiri. Contoh kedisiplinan di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu. Kedua, memakai seragam lengkap. Ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir, mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, manfaat sikap disiplin, yaitu hidup menjadi teratur, tugas cepat selesai, disukai guru dan teman, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, akibat tidak disiplin, tugas menjadi terbengkalai, mendapat hukuman, kemudian dijauhi teman, dan menjadi malas. Yang kelima, hubungan disiplin dengan Pancasila, yaitu ada sila kedua, kelima, dan ketiga. Yang kedua itu menghargai orang lain dengan mematuhi aturan. Sila kelima, bersikap adil dan bertanggung jawab. Yang ketiga, sila ketiga, menjaga ketertiban demi persatuan. Kemudian H, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan 10 menit. Guru mengucapkan salam dan memimpin doa. Kemudian mengecek kehadiran peserta didik, menanyakan kabar peserta didik, mengondisikan kelas agar siap belajar, dan mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru bertanya, siapa yang tadi bangun tepat waktu? Apa yang terjadi jika kita terlambat datang ke sekolah?
Nah, kemudian guru memberi motivasi. Guru menjelaskan pentingnya sikap disiplin agar menjadi anak yang sukses dan bertanggung jawab. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Saya memakai waktu 50 menit. Tahap 1, mengamati. Guru menunjukkan gambar tentang anak datang tepat waktu, atau boleh gambar ataupun video. Anak terlambat sekolah, anak merapikan buku, dan anak yang melanggar aturan. Kemudian, guru membimbing peserta didik dalam diskusi. Tahap ketiga, mengumpulkan informasi. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok melakukan diskusi. Yang pertama, contoh perilaku disiplin. Yang kedua, manfaat disiplin. Yang ketiga, akibat tidak disiplin. Peserta didik menuliskan hasil diskusi itu pada LKPD. Tahap keempat, yaitu mengasosiasi. Peserta didik bersama guru menyimpulkan. Sikap disiplin sangat penting dalam kehidupan. Disiplin membuat hidup lebih tertib, dan disiplin merupakan pengalaman nilai Pancasila. Guru memberikan penjelasan tambahan mengenai tanggung jawab dan aturan. Tahap 5, mengomunikasikan. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok lain memberi tanggapan. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik. Yang ketiga, kegiatan penutup. Guru memberikan peserta didik, yang pertama, menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Kemudian kedua, melakukan refleksi. Apa manfaat disiplin? Sikap disiplin apa yang akan dilakukan mulai hari ini? Kemudian yang ketiga, memberikan penguatan karakter. Yang keempat, memberikan tugas rumah, yaitu membuat jadwal kegiatan harian selama 1 hari. Yang kelima, menyampaikan materi berikutnya. Yang keenam, berdoa dan salam penutup. Media pembelajaran yang saya pakai dari buku paket pendidikan Pancasila dengan video pendek tentang disiplin. Sumber belajar dari buku pendidikan Pancasila, lingkungan sekolah, pengalaman sehari-hari, peserta didik, dan tata tertib sekolah. Kemudian yang K, penilaian pembelajaran, mulai dari penilaian sikap. Aspek yang harus dinilai adalah disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan keaktifan. Kemudian penilaian pengetahuan, itu mengerjakan soal pilihan ganda 1-3 soal. Kemudian penilaian keterampilan, bentuk penilaian presentasi hasil diskusi kelompok, aspek penilaian dari keberanian membaca, kerjasama kelompok, ketepatan jawaban, cara menyampaikan pendapat. Kemudian remedial, jika ada anak yang emang nilainya kurang cukup. Kemudian mengumpulkan lampiran LKPD. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.